Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau bahas satu pertanyaan yang, fundamental banget ya. Ini terinspirasi dari bab 8 buku Parallel Worlds. Apakah alam semesta ini sengaja gitu, dirancang buat kita? Buat Anda mungkin pernah kan lagi lihat bintang atau sekebar bengong, terus kepikiran, kok semuanya ini rasanya pas banget ya? Kondisi bumi, hukum fisika juga. Apa ini cuma untung-untungan kosmik yang luar biasa aja atau ada sesuatu yang lebih gitu? Nah, pertanyaan itu langsung bawa kita ke inti konsep yang namanya prinsip antropik. Intinya sih, pengamatan kita soal alam semesta ini yang nggak bisa lepas dari fakta bahwa kita ada di sini buat mengamati. Jadi pengamatan kita itu udah ya otomatis bias oleh syarat-syarat yang bikin kita bisa ada. Oke. Jadi misi kita kali ini, kita bongkar ide ini, kita lihat argumen soal fine-tuning atau penyetelan halus itu. Contoh-contoh kebetulan yang kayaknya luar biasa. Terus kita timbang-timbang penjelasannya. Mulai dari desain cerdas sampai ya kemungkinan multiverse. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari prinsip antropik dulu deh. Tadi kan disebut ada bias pengamatan ya, tapi kayaknya lebih dari itu kan? Iya betul, penting nih bedain dua versi utamanya. Ada yang namanya prinsip antropik lemah, ini sebenarnya cukup logis, nggak terlalu gimana gitu kontroversialnya. Intinya, nilai konstanta fisika, kosmologi yang kita lihat ini, ya memang harus segitu. Kenapa? Ya karena kalau beda, kita nggak bakal ada di sini buat ngamatinnya. Semacam filter seleksi gitu. Oh, masuk akal sih itu. Kayak ikan mikir air pasti ada di mana-mana, soalnya dia cuma bisa hidup di air, gitu ya. Nah, analogi bagus itu. Tapi ada lagi nih prinsip antropik kuat. Nah, ini yang lebih provokatif. Ini bilang kalau alam semesta itu harus punya properti yang memungkinkan kehidupan bisa berkembang di suatu titik dalam sejarahnya. Beberapa orang langsung mikirnya, wah ini kayak ada semacam tujuan atau desain di alam semesta. Fisikawan Freeman Dyson aja pernah bilang, seolah-olah alam semesta tahu kita akan datang. Wow, tahu kita akan datang, berat itu pernyataannya. Jadi yang versi kuat ini hampir bilang ada niat gitu ya. Ada arah tertentu di alam semesta ini. Tepat. Dan interpretasi ini yang sering banget didukung sama temuan-temuan tentang betapa pasnya alam semesta kita buat kehidupan. Ini yang disebut argumen fine-tuning atau penyetelan halus. Seolah-olah ada banyak banget tombol parameter kosmik dan semuanya itu diputer ke posisi yang, spesifik banget biar kita bisa ada. Nah, ini dia nih bagian yang bikin penasaran. Contoh-contohnya itu loh. Di sumber kita kan banyak banget tuh disebutin. Tapi mana sih yang paling nonjol? Yang bener-bener bikin kita mikir, wah ini nggak mungkin kebetulan doang. Daftarnya panjang memang, tapi juga kita fokus ke beberapa yang paling mencolok ya, dari skala yang beda-beda. Kita mulai dari lingkungan dekat kita dulu deh. Zona Goldilocks mungkin udah sering dengar ya, tapi coba pikirin, peran bulan kita. Bulan kita ini kan unik ya, ukurannya gede banget dibanding bumi, planet induknya. Dan itu penting ya, bukan cuma buat pemandangan malam aja. Jauh lebih penting, justru gravitasi bulan yang lumayan gede ini yang bikin kemiringan sumbu rotasi bumi stabil di sekitar 23,5 derajat itu. Tanpa bulan segede ini, tarikan gravitasi planet lain, terutama Jupiter, itu bisa bikin sumbu bumi goyang-goyang liar selama jutaan tahun. Mungkin dari 0 sampai 90 derajat, bayangin aja perubahan iklimnya kayak apa. Susah banget buat evolusi DNA yang butuh stabil jutaan tahun. Sumber kita ngutip Ward dan Brownlee, mereka yakin banget tanpa bulan, hampir pasti nggak ada kehidupan cerdas di bumi. Wah menarik banget itu. Kita utang budi sama bulan ya ternyata. Tapi tadi Anda sebut Jupiter, perannya cuma ganggu sumbu bumi aja kalau nggak ada bulan. Justru sebaliknya, Jupiter itu punya peran pelindung yang penting banget. Ini peran Jupiter sebagai vacuum cleaner kosmik. Gravitasinya yang gede banget itu kayak perisai, dia bersihin tata surya bagian dalam dari asteroid, komet bahaya, dengan cara dilempar keluar atau ditangkap. Tanpa Jupiter di posisinya sekarang, bumi bakal dihujani benda langit jauh lebih sering. Mungkin ratusan ribuan kali lipat. Sulit kan bayangin kehidupan bisa bertahan kalau gitu? Dan konfigurasi kayak gini tuh nggak umum ya di sistem planet lain yang udah ketemu? Sejauh ini sih kayaknya enggak. Banyak sistem planet lain punya Jupiter panas yang dekat banget sama bintangnya atau Jupiter yang orbitnya lonjong banget. Dua-duanya bakal bikin zona layak huni jadi nggak aman buat planet mirip bumi. Justru sistem yang normal kayak kita ini, raksasa gasnya di luar, orbitnya bulat, malah kelihatan jarang. Oke. Jadi lingkungan kita ini beruntung banget ya.
Terus, gimana sama hukum fisika itu sendiri? Di sini argumen fine-tuningnya jadi lebih mendasar lagi kan? Betul sekali. Kita lihat contoh klasik dari Fred Hoyle soal pembentukan karbon. Karbon kan tulang punggung kehidupan ya, tapi gimana dia terbentuk? Di dalam bintang lewat fusi helium. Nah, masalahnya proses ini mesti lewat jembatan, yaitu inti beryllium-8 yang nggak stabil banget. Hoyle sadar, biar karbon cukup terbentuk, harus ada tingkat energi tertentu, resonansi, di inti karbon 12 yang pas banget buat nangkep beryllium-8 sama helium sebelum beryllium-8-nya keburu luruh. Dia hitung energinya, dia prediksi beneran ada pas dicek di lab. Tunggu dulu. Jadi dia prediksi sifat dasar inti atom cuma berdasarkan fakta kita ada di sini. Gila, keren banget. Resonansi ini nggak bakal pas. Karbon nggak cukup terbentuk, ya udah nggak ada kita. Hoyle sendiri yang awalnya ateis, kabarnya sampai terguncang gitu, ngerasa kayak ada kekuatan super intelek yang udah main-main sama fisika. Itu contoh yang kuat banget sih. Ada lagi nggak konstanta dasar lain yang nunjukin presisi kayak gitu? Ada lagi yang kunci banget, namanya epsilon. Ini ngukur seberapa efisiensi fusi hidrogen jadi helium di bintang. Nilainya itu sekitar 0,007 atau 0,7%. Artinya, cuma 0,7% massa hidrogen yang jadi energi pas fusi. Angka kecil ini penting banget. Kalau epsilon lebih kecil dikit aja, misalnya 0,006, gaya tolak antar proton jadi terlalu kuat, fusi nggak efisien, bintang nggak bakal nyala, alam semesta gelap, dingin. Terus kalau lebih besar? Nah, kalau epsilon lebih besar dikit, katakanlah 0,008, fusinya malah jadi terlalu efisien. Efisien banget sampai semua hidrogen habis terbakar pas awal-awal Big Bang. Nggak ada sisa hidrogen buat bahan bakar jangka panjang bintang kayak matahari kita. Jadi nilai 0,007 ini benar-benar ada di titik yang sempit dan kritis banget. Jadi kita punya planet stabil, perlindungan dari asteroid, elemen kunci kayak karbon, bintang yang nyala stabil, semuanya kayak bergantung sama nilai-nilai yang spesifik banget ya. Ini benar-benar bikin mikir sih. Tepat. Dan daftarnya masih bisa panjang lagi. Keseimbangan gaya elektromagnetik sama gravitasi, kekuatan gaya nuklir lemah buat supernova nyebarin elemen berat, bahkan fakta kita hidup di 3 dimensi ruang, bukan 2 atau 4, yang kayaknya paling pas buat kompleksitas biologi. Semua ini ujung-ujungnya nanya, apa sih penjelasan di balik semua kebetulan ini? Oke, jadi apa aja nih kemungkinan penjelasannya menurut sumber kita? Yang pertama, yang paling jelas mungkin ya, desain. Ya, desain cerdas itu salah satu interpretasi, terutama buat yang setuju sama prinsip antropi kuat. Kesimpulannya, ya penyetelan halus ini bukan kebetulan, tapi bukti ada niat atau rencana di baliknya. Konstanta-konstanta ini diatur sengaja sama suatu entitas atau mekanisme cerdas biar kehidupan bisa ada. Ini seringnya udah masuk ke ranah teologi atau filsafat ya. Tapi pasti ada penjelasan lain kan dari sisi sains. Gimana kalau ini semua cuma untung-untungan aja? Itu kemungkinan kedua. Kebetulan murni, mungkin kita emang menang lotre kosmik yang probabilitasnya kecil banget. Kita kebetulan hidup di alam semesta yang parameternya pas. Astronom Sir Martin Rees yang sering dikutip di sumber kita, ngaku dia dulu mikir gini. Tapi makin banyak bukti fine-tuning, dia jadi ngerasa penjelasan ini kok terlalu sempit. Kebanyakan kebetulan yang harus diterima sekaligus gitu. Kalau bukan desain, bukan juga kebetulan murni, terus kemana lagi dong penjelasannya? Di sini ide multiverse yang sering dibicarain itu masuk ya? Tepat. Penjelasan ketiga yang makin populer nih di kalangan fisikawan. Multiverse, banyak alam semesta. Ide ini nggak ujuk-ujuk muncul, tapi kayak konsekuensi logis dari beberapa teori fisika paling maju. Contohnya, teori inflasi kosmik, khususnya model inflasi kekal atau chaotic inflation-nya Andre Linde. Model ini bilang kalau Big Bang kita mungkin cuma satu dari banyak gelembung alam semesta yang terus-menerus terbentuk di ruang yang lebih besar. Jadi inflasi itu nggak cuma jelasin kenapa alam semesta kita datar dan seragam, tapi bisa juga nyiptain banyak alam semesta lain. Potensinya gitu, ya. Terus ada lagi, M-theory. Ini kandidat kuat buat theory of everything dari teori string. M-theory ini juga ngarah ke ide serupa. Dia prediksi ada semacam lanskap kemungkinan fisika yang luas banget, mungkin 10⁵ atau lebih. Masing-masing itu kayak alam semesta dengan hukum dan konstanta fisika yang beda-beda. 10⁵. Buset, angkanya nggak kebayang. Terus gimana multiverse ini jelasin fine-tuning? Gini idenya,
Kalau ada banyak banget alam semesta, masing-masing punya kombinasi konstanta fisikanya sendiri, kayak muter semua tombol parameter kosmik secara acak di tiap alam semesta, ya secara statistik, pasti ada beberapa alam semesta di mana tombol-tombol itu kebetulan pas posisinya buat kehidupan. Nah, kita sebagai pengamat ya tentu aja cuma bisa nongol di salah satu alam semesta yang beruntung ini. Jadi fine-tuning itu bukan keajaiban di alam semesta kita, tapi ya hasil tak terhindarkan karena ada banyak alam semesta lain. Masalahnya jadi kebalik gitu. Oh, jadi kayak kalau kita beli tiket lotre triliunan, ya nggak aneh kalau salah satunya menang. Kita kebetulan ada di tiket yang menang itu. Penjelasan yang elegansi, walaupun ya susah dicerna dan dibuktiin langsung ya. Ada variasi lain nggak dari ide multiverse ini? Ada satu lagi yang menarik, namanya evolusi kosmik, idenya Lee Smolin. Ini kayak nambahin seleksi alam Darwin ke konsep multiverse. Smolin spekulasi kalau alam semesta itu bisa bereproduksi. Mungkin tiap kali lubang hitam terbentuk, dia melahirkan alam semesta baru di sisi lain. Mungkin konstantanya agak beda dikit dari induknya, kayak mutasi gitu. Jadi alam semesta yang paling subur bikin lubang hitam bakal dominan di multiverse gitu? Itu idenya. Kalau kebetulan ya, parameter fisika yang bikin lubang hitam banyak, itu juga parameter yang memungkinkan kehidupan. Ini asumsi kuncinya yang perlu diuji ya. Alam semesta kita bisa jadi hasil dari seleksi alam kosmik ini. Kita ada karena tipe alam semesta kita paling sukses berkembang biak. Wah, idenya liar banget. Tapi menariknya, sumber kita bilang Smolin ngaku idenya bisa diuji. Ini penting kan, biar nggak jadi fiksi ilmiah doang. Benar, ini bagusnya proposal Smolin. Dia bilang teorinya bikin prediksi yang bisa difalsifikasi, bisa dibuktiin salah. Teorinya kan bilang konstanta kita harus optimal buat produksi lubang hitam maksimal. Nah, kalau para astrofisikawan bisa nunjukin lewat simulasi komputer misalnya, bahwa kalau konstantanya diubah dikit aja yang mungkin bikin kehidupan nggak mungkin, malah bisa bikin lubang hitam lebih banyak, ya teori Smolin langsung gugur. Kemampuan buat diuji ini yang bikin dia jadi hipotesis ilmiah menarik, walaupun ngujinya ya susah banget. Semua kemungkinan ini, desain, kebetulan, multiverse, evolusi kosmik, bawa kita balik lagi ke pertanyaan filosofis yang lebih dalam ya, soal tempat kita di kosmos. Prinsip antropik ini rasanya kayak nantang gagasan Kopernikus yang bilang, kita nggak spesial kan? Tepat sekali, ada ketegangan di situ. Prinsip Kopernikus atau prinsip mediokritas, kita nggak di posisi istimewa, itu kan udah jadi motor kemajuan sains berabad-abad. Kita bukan pusat tata surya. Galaksi kita cuma 1 dari miliaran. Materi kita cuma secuil dari isi alam semesta. Kelihatannya kita biasa aja. Tapi prinsip antropik, apalagi dengan bukti fine-tuning, kayak bilang, tunggu dulu, jangan-jangan kita nggak biasa. Kondisi yang bikin kita ada ini kelihatan spesifik banget, beruntung banget. Jadi kita ini biasa atau luar biasa? Mungkin jawabannya nggak sesimpel itu ya. Bisa jadi kita biasa soal lokasi, tapi luar biasa soal kondisi yang memungkinkan kita ada. Sumber kita juga nyinggung pandangan yang beda-beda di antara fisikawan sendiri soal makna di balik ini semua. Ada kutipan terkenal dari Steven Weinberg itu. Iya, Weinberg, peraih Nobel itu nulis semakin alam semesta tampak bisa dipahami, semakin ia juga tampak tak bertujuan. Ini pantangan yang kuat ya, tentang alam semesta yang dingin, impersonal, di mana kita cuma produk sampingan acak. Tapi ya ini bukan satu-satunya pandangan. Fisikawan lain kayak Don Page misalnya, lihat data yang sama tapi kesimpulannya beda. Seringkali dalam kerangka keyakinan religius, ngelihat ada tujuan atau makna. Sains ngasih data, tapi interpretasi maknanya seringkali udah di luar sains itu sendiri. Bahkan ide multiverse yang kelihatannya ilmiah itu bisa punya implikasi filosofis yang bikin resah juga ya. Kayak di cerita fiksi ilmiah Larry Niven, All the Myriad Ways, yang disinggung sumber kita itu. Betul. Cerita itu kan ngebahas dampak psikologis kalau kita sadar ada versi diri kita yang tak terbatas di alam semesta paralel. Bikin tiap pilihan, tiap kemungkinan itu jadi nyata. Bisa bikin kita mempertanyakan keunikan diri, kebebasan memilih, makna hidup juga kalau semua jalan udah pernah diambil di tempat lain. Jadi, setelah perjalanan kita ini, kembali ke pertanyaan awal buat Anda, pendengar kami. Apakah alam semesta ini dirancang untuk Anda? Atau keberadaan Anda cuma produk kebetulan yang untungnya luar biasa di salah satu pulau kosmik dalam lautan multiverse yang tak terhingga?
Kita udah lihat gimana argumen fine-tuning dibangun dari pengamatan yang luar biasa, mulai dari bulan yang jaga stabilitas bumi, resonansi nuklir yang bikin karbon, sampai nilai presisi konstanta kayak epsilon. Kita juga udah timbang-timbang penjelasannya, desain ilahi, kebetulan murni yang statistiknya bikin geleng-geleng kepala, multiverse yang luas banget di mana semua kemungkinan terjadi, atau bahkan evolusi kosmik lewat seleksi alam antar alam semesta. Yang menariknya, beberapa ide paling spekulatif ini, kayak multiverse atau evolusi kosmiknya Smolin, mungkin nggak selamanya di luar jangkauan sains ya. Observasi kosmologi ke depan, mungkin dari gelombang gravitasi atau fisika partikel baru, bisa aja ngasih petunjuk, mendorong pertanyaan filosofis ini jadi lebih dekat ke pengujian empiris. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, kalaupun kita memang hidup di multiverse, apa itu bikin keberadaan kita di alam semesta ini jadi kurang berarti? Atau malah nambah keajaiban dan skala kosmiknya? Apapun jawaban akhir teka-teki ini, mungkin ya, makna yang paling relevan buat kita, seperti yang disinggung Freud dan penulis di akhir sumber kita juga, itu ditemukannya bukan di bintang-bintang jauh sana, tapi ya di sini, di bumi. Dalam kerja kita, hubungan kita, usaha kita buat ngerti dan memenuhi potensi kita di satu-satunya rumah kosmik yang kita kenal ini. Sesuatu buat Anda renungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di penyelaman berikutnya.